doa untuk mendengarkan firman Tuhan, ibadah penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami seorang hati, seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Saya nggak bakal mulaikan sebelum buka kamera, teman-teman. Ya, buka kamera Katiopan. Oke. Tema hari ini saya mau ambil adalah bersabar dalam keadaan kedukaan. Amin. Apa temanya? Bersabar dalam kedukaan. Kita buka Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema hari ini saya mau ambil bersabar dalam kedukaan. Amin. Setiap manusia pasti ada mengalami kedukaan. Amin. Tetapi tinggal kita tunggu kapan kita diambil oleh Tuhan. Malam ini kita belajar dalam bagian firman ini. Jemaat di Roma, Rasul Paulus di jemaat Roma, waktu di jemaat Roma mengajarkan kita untuk percaya bahwa kedukaan itu harus sabar, karena kesabaran itu membawa penghiburan bagi yang ditinggalkannya. Amin. Kenapa kita harus bersabar? Karena ketika kita bersabar, kita percaya bahwa tuh yang sudah pulang ke rumah Bapak, almarhum dari saudaranya Kamega, itu sudah tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini tentang kedukaan, bersabar dalam kedukaan? Kenapa? Karena kita belajar dari kedukaan, kita tahu bahwa hidup itu singkat. Amin. Tetapi tinggal tunggu waktunya. Proses demi proses kita pasti akan pulang ke rumah Bapa yang di surga. Amin. Kenapa tema bersabar dalam kedukaan? Karena kita tahu ketika kita sabar dalam kedukaan, kita memperoleh hikmat Tuhan, beroleh yang baru. Amin. Penghiburan yang baru. Amin. Tetapi kalau kita mengalami kesedihan demi hari, mohon maaf, kita tidak bisa. Amin. Kenapa? Karena hidup itu perlu dengan proses. Hidup itu perlu dengan pembangunan rohani. Amin. Malam ini kita bertema ini bersabar dalam kedukaan. Kamega harus sabar. Amin. Saat kita sabar, ada sukacita yang baru di hadapan Kamega dan keluarga bagi yang ditinggalkannya. Amin. Apa itu? Penghiburan dari Tuhan. Kenapa tema hari ini bersabar dalam kedukaan? Karena kita mau malam ini Kamega harus bersabar. Amin. Kenapa sabar tema hari ini? Karena ketika kita sabar, kita dapat penghiburan dari Tuhan. Amin. Malam ini kita diajarkan untuk bersabar. Tuhan kita baik. Amin. Tuhan baik untuk keluarganya Kamega. Tuhan baik bagi yang ditinggalkannya. Keluarganya Kamega itu yang ditinggalkannya keluarganya yang sudah pulang ke rumah Bapak. Omnya yang sudah pulang ke rumah Bapak, dia tidak ada sakit penyakit lagi. Amin. Kenapa? Dia sudah bebas karena Tuhan sudah mengambil. Amin. Karena dia sudah tenang bersama dengan Tuhan. Malam ini Kamega yang ditinggalkannya bersabar. Amin. Amin Kamega. Kenapa saya temari bersabar dalam kedukaan? Karena ketika kita mengalami persabaran dari Tuhan, kita ada penghiburan. Amin. Kalau berlarut dalam kesedihan, mohon maaf Kamega. Kamega hidupnya tidak ada sukacita, hidupnya bersedih terus. Makanya Kamega sabar. Amin. Sabar dalam kedukaan. Amin. Semua orang pasti akan pulang. Saudara, papa, mama pasti akan pulang. Tetapi kita malam ini belajar, kalau kita bersabar dalam kedukaan, Tuhan kasih penghiburan yang baru. Amin. Saya pun pernah ditinggalkan almarhum bapak saya. Betapa sedihnya. Tetapi saya sabar. Puji Tuhan. Saya dipakai Tuhan sampai sekarang. Amin. Dalam ini kita di bagian ini, Rasul Paulus di kitab Roma menjelaskan bahwa kesabaran itu membuat kita penghiburan. Amin. Kesabaran kedukaan memberikan penghiburan. Kenapa kesabaran memberikan penghiburan? Karena ada sukacita yang Tuhan kasih yang baru. Amin. Nah, ada beberapa yang harus menguatkan malam ini dalam kedukaan. Paulus mengajarkan kita semua di dalam kedukaan ini. Ada berapa yang di dalam kitab Roma ini menjelaskan dalam kesabaran. Yang pertama, kita harus belajar bersukacita dalam pengharapan.
Amin. Dalam ibadah penghiburan ini malam ini diajarkan supaya kita sukacita. Karena ketika kita sukacita dipanggil oleh Tuhan, ada harapan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Pamannya Kamega sudah kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Tinggal kita, kapan waktunya kita diambil Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi malam ini kita belajar dari kedukaan ini, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena pamannya Kamega sudah bersama dengan Tuhan, sudah tenang. Amin. Tinggal Kamega sabar. Sabar apa? Menanti kedatangan Tuhan. Amin. Semuanya pasti akan meninggal Kamega. Entah saya, entah Kak Ian, entah Kak Vira, entah semuanya, entah Kak Laufi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Amin. Mengapa tema hari ini kesabaran dalam kedukaan? Karena kita mau belajar dalam kesabaran kita memiliki proses. Amin. Saya juga dapat pelayanan ini demikian. Betapa Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin. Ibadah penghiburan ini bukan ibadah main-main. Ibadah kedukaan ini kita tahu bahwa siapakah kita waktu kita mati, waktu kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Mengapa saya adakan ibadah penghiburan? Karena kita tahu bahwa komunitas Blessing Youth Community Ministry, bahwa ada kedukaan, ada suatu tanggung jawab. Amin. Itu yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, kita sabar dalam kedukaan. Kenapa kita sabar dalam kedukaan? Dalam ibadah penghiburan malam ini kita diajarkan oleh Rasul Paulus di kitab Roma bahwa kedukaan itu adalah karena kita sabar. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkannya harus sabar. Ketika sabar, Tuhan memberikan penghiburan. Amin. Kamega, keluarga yang ditinggalkan harus sabar. Amin. Tabah. Kenapa saya bilang tabah? Ada penghiburan dari keluarga Kamega nanti. Amin. Tergantung pada diri kita. Kalau kita mau sabar dalam penghiburan ini, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Amin. Dalam ibadah ini, saya adakan ibadah penghiburan. Kita tahu bahwa ibadah penghiburan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah penghiburan bahwa kita tahu bahwa arti sebuah tujuan hidup kita. Amin. Arti kita melayani Tuhan. Amin. Itu yang kedua, apa? Kita sabar dalam kedukaan. Poin ketiga, kita harus bertekun dalam doa. Kita harus bertekun dalam doa. Kenapa? Yang ketiga, kita harus bertekun dalam doa. Dalam ibadah penghiburan malam ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita banyak tekun dalam doa. Karena di dalam kita tekun dalam doa pasti ada Tuhan, ada ibadah penghiburan, ada kekuatan. Amin. Kalau kita tekun dalam doa di ibadah penghiburan ini, Tuhan memberikan kekuatan buat Kamega. Amin. Kenapa Roma 12 ayat 12 itu menjadi pegangan di dalam kehidupan Quranian saya? Karena kekuatan yang datang itu dari Tuhan. Amin. Penghiburan itu datang dari Tuhan. Pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita siap pulang ke rumah Bapa yang di surga? Siap nggak kita semua akan pulang ke rumah Bapa yang di surga? Siap atau tidak? Siap. Kita harus siap. Amin. Karena Tuhan mau kita selama di dunia ini harus benar-benar sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Suruh sungguh menjaga kekudusan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apa yang ditinggalkan selama kita masih ada dunia ini? Apa yang kita tinggalkan? Apakah Tuhan menjawab? Apakah kita membawa harta kita atau pasangan kita? Bukan. Tuhan bukan menjawab itu. Tetapi yang Tuhan mau, kita membawa diri kita sendiri untuk menerima Tuhan dan membawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk komunitas kita, tapi untuk semuanya, untuk gereja-gereja. Amin. Kalau kita membawa bukan untuk Tuhan, bukan kita lagi. Amin. Artinya dalam ibadah penghiburan ini kita harus memahami bahwa kedukaan itu apa yang kita bawa selama ini tidak ada selain satu, berapakah jiwa yang Tuhan bawa untuk Tuhan. Amin. Berapakah kita bawa jiwa untuk Tuhan? Bukan Tuhan nanya, berapakah pasangan kamu? Berapakah harta kamu? Bukan. Sekali lagi, tetapi berapalah jiwa yang Tuhan bawa. Amin. Malam ini kita belajar dari kedukaan ini bahwa yang Tuhan selama ini di dunia ini, yang mau Tuhan mau selama di dunia ini adalah
Yang pertama, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita selama dunia ini harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa kita menjadi pelaku firman Tuhan? Karena ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita pasti dipakai Tuhan. Amin. Tergantung pada kita, siapakah kita ini. Mau atau enggak menjadi pelaku firman Tuhan. Atau tidak, tergantung pada diri kita sekarang. Kalau saya pelayanan ini bukan melihat berapa jiwa yang hadir, berapa pasangan saya, berapa yang saya lakukan, tetapi berapakah jiwa yang saya bawa selama ini untuk kepada Tuhan. Amin. Intinya Katiopan tolong matiin, Katiopan bisukan tolong. Berapakah jiwa selama ini kita bawa? Amin. Yang pertama, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, yaitu kalau kita masih ada sampai saat ini, saya agak tambahkan dikit. Yang kedua, jangan malas ibadah. Amin. Ketika kita ibadah, kita mengintrospeksi diri, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kalau ada ibadah-ibadah, tolong selama kita masih bernapas, kita ibadah kepada Tuhan. Amin. Mengintrospeksi diri, membangun kerohanian kita. Amin. Menjaga kekudusan kita. Tuhan suka menegur dengan firman malam ini. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, atau mau kedukaan kita tenang di hadapan Tuhan, kejiwaan kita tenang di hadapan Tuhan, kita harus ibadah kepada Tuhan. Amin. Apa yang utama? Ibadah. Kehidupan kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah. Ingat teman-teman. Amin. Yang ketiga, berapa jiwa yang kamu bawa ke Tuhan? Yang Tuhan tanya selama di dunia ini, berapakah jiwa yang kamu bawa ke Tuhan? Berapa jiwa yang kita selama ini bawa ke Tuhan? Amin. Kematian pasti ada, tapi berapakah jiwa yang bawa ke Tuhan? Bukan Tuhan bertanya, berapakah pasangan kamu selama dunia ini? Berapakah mantanmu di dunia ini? Bukan. Sekali lagi, tetapi berapakah jiwa yang Tuhan bawa, yang kita bawa kepada Tuhan? Amin. Ada Tuhan nanya begini, berapakah jiwa mantan yang kamu punya sekarang? Nggak mungkin kan? Berapakah harta yang kamu punya? Amin. Tapi berapakah jiwa yang Tuhan mau? Amin. Berapakah jiwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Tuhan mau secukupnya. Yang kalian mampu. Yang keempat, yang Tuhan mau selama dunia ini, yaitu yang keempat, kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Kita yang selama melayani Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Amin. Tapi selama ini kita melayani Tuhan karena kehendak manusia, yaitu takut sama pasangan. Amin. Oh, pelayanan saya, pacar saya ada di ini, dipaksa. Oke, pelayanan. Jangan. Tapi kehendak Tuhan apa? Memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Amin. Bersabar dalam kedukaan ini, kita belajar bahwa yang Tuhan mau selama ini, kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Hati-hati teman-teman. Kalau kita mau memiliki kehendak Tuhan, kita bersabar dalam kedukaan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Semalam saya mendapatkan pelajaran di dalam pembelajaran Alkitab. Saya mendapatkan bertanggung jawab dalam apapun. Amin. Bertanggung jawab dari hal yang kecil. Ketika kalian tidak bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak akan mau. Amin. Tetapi malam ini kita belajar bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Apa tuh bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Dari ibadah online. Apakah kalian setia dalam melayani Tuhan? Atau berfokus sama teleponan yang lain? Telepon sama pasangan? Atau yang lain? Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tetapi Tuhan melihat apa yang Tuhan melihat apa yang kalian lakukan. Hati-hati. Amin. Itu yang pertama. Nah, apakah sikap dan tindakan selama kita masih ada di dunia ini? Sikap dan tindakan kita adalah yang pertama, yaitu kita berfokus kepada Tuhan. Kita berfokus pada Tuhan. Visi misi Tuhan apa? Kehendak Tuhan apa? Amin. Yang kedua, kita fokus sama ibadah. Kita fokus sama ibadah dan pelayanan kita. Amin. Apa tugas kalian di komunitas ini? Apa tugas pelayanan kalian? Apa harus yang ibadah? Amin. Bukan gini ya. Ibadah itu bukan ibadah kata setiap di telepon ini. Bukan. Ibadah itu setiap saat,
saat kita aus dan lapar kepada firman Tuhan, kita nyanyi sendiri, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita fokus sama kehendak Tuhan. Apa tuh kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat. Amin. Yang keempat adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Bilang, kita harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita sebagai anak-anak muda menjaga kekudusan. Dimulai dari gosip. Gosip itu nggak boleh, teman-teman. Kalau kita menggosipin orang, sama aja kita digosipin lagi nanti. Betul tidak? Tetapi kalau kita mau jaga kekudusan, dimulai dari perkataan, tingkah laku kita, dan pembaruan budi kita, perubahan karakter kita. Amin. Tapi ini kita nggak belajar tentang gituan, jadi saya nggak akan jelaskan secara detail. Kekudusan itu bicara tentang kehidupan kita dibarui Tuhan. Amin. Secantik, seganteng kita pasti akan pulang. Amin. Sejelek apapun kita pasti akan pulang. Tapi ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menganggap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kelima, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan selama ini atau tidak? Tergantung pada diri kita. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus menjaga namanya etika dalam pelayanan, etika dalam ibadah, etika dalam pembicaraan, etika dalam berkhotbah, etika dalam pimpin pujian. Amin. Semua itu memiliki etika. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, harus dimulai dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa yang kalian dapat, itu yang kalian bagikan. Amin. Makanya intinya, kalau kita mau malam ini bersabar dalam kedukaan, kita harus sabar dulu. Ketika kita bersabar dalam kedukaan, Tuhan kasih rema. Amin. Kenapa saya ambil tema bersabar dalam kedukaan? Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak muda harus mengalami sebuah perubahan, yaitu pola paradigma, yaitu pola hidup. Amin. Dalam keadaan kedukaan ini kita belajar. Di dalam kitab Roma ini menjelaskan, Tuhan Rasul Paulus di dalam kitab Roma menjelaskan bahwa hidup dalam kedukaan, dalam kesabaran dalam kedukaan, itu ada mengalami sebuah penghiburan dan mujizat yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Amin. Oke, itu saja firman-Nya. Dan singkat, jelas, padat, mari kita berdoa dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati seorang murid Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke.